Petunjuk yang kita miliki hanyalah petunjuk bayan yang berupa penjelasan, berupa petunjuk. Kita berikan petunjuk kepada seorang berupa dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan-penjelasan kita jelaskan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun yang seseorang itu mampu menerima ataukah tidak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, la an yahdiyallah, apabila Allah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati seseorang menerima kebenaran ataukah tidak, hanyalah petunjuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan hidayatut taufik. Hanya Allah yang memberikan petunjuk tersebut. Hanya Allah memberikan hidayah tersebut. Fa innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, siapa yang engkau inginkan. Hidayah ini berkaitan dengan hidayah hati. Seseorang menerima apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW berupa dakwah tauhid, berupa risalah kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi. Adapun yang Nabi miliki dan para ulama miliki dan para dai miliki adalah hidayah yang berupa al-bayan, penjelasan, al-irsyad, petunjuk, diberikan petunjuk. Ini jalan hak, ini jalan batil. Adapun menjadikan seseorang menerima tentang kebenaran yang kita jelaskan, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya seperti siapa? Seperti Abu Lahab, pamannya Nabi. Seperti siapa? Abu Thalib, orang yang melindungi Nabi. Nabi pengen Abu Thalib ini orang yang senantiasa menjadi tamengnya Nabi ketika Nabi berdakwah. Ini Abu Thalib. Pengen dia ini masuk Islam karena beliau ini tinggal disenggol sedikit masuk Islam. Didorong sedikit masuk Islam. Karena apa? Pernyataan-pernyataannya menunjukkan bahwasanya Nabi itu dakwanya hak. Sikapnya menunjukkan bahwasanya Nabi itu dakwanya hak. Tinggal apa? Tinggal ikrar. Tapi dia tidak mau. Karena apa? Lebih menghormati budaya nenek moyang. Sehingga ketika dia dalam keadaan sakit, Nabi menawarkan Islam. Ayo katakan Islam. Ada di sebelahnya Abu Jahal mengatakan, engkau benci dengan agama nenek moyangmu. Nggak jadi. Tapi Bilal ibn Rabah, Bilal, Salman al-Farisi, dua orang bukan dari orang Arab, dua orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi. Abu Thalib orang Arab yang paling tinggi kedudukan nasabnya, paling tinggi. Dalam Islam pun ditetapkan bahwasanya garis keturunan yang paling tinggi garis keturunannya Nabi. Termasuk Abu Thalib, termasuk Abu Lahab. Akan tetapi tingginya kedudukan nasab seseorang tidak menjamin keselamatan dia di sisi Allah. Bilal, orang hitam. Bilal di mata masyarakat jahiliyah pada saat itu, mau dia ada, mau dia tidak ada, tidak diperhatikan. Bilal siapa? Salman al-Farisi. Orang dari jauh mencari al-haq, dari menjadi orang yang kaya raya kemudian masuk gereja, pindah lagi ke gereja, pindah lagi ke gereja sampai dia menjadi tawanan dan dijual menjadi budak di kota Madinah. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau menginginkan Abu Thalib untuk masuk Islam,
Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Salman Al-Farisi masuk Islam. Salman dari jauh datang. Bilal memeluk Islam. Dan yang lainnya pun memeluk Islam. Abdullah ibn Mas'ud. Pengembala kambing, ikhwan. Pengembala kambing. Bukan siapa-siapanya Nabi. Memeluk Islam. Tapi ketika Nabi pengen, ini orang luar biasa jasanya kepada Rasul. Pengen nih. Ada kebaikan, pengen Nabi balas kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih kecuali seorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Dengannya dia selamat di dunia dan di akhirat. Nabi pengen membalas kebaikannya. Kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Yang memiliki hidayah itu Allah. Man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, mau dikatakan orangnya lemah otaknya, mau gimana, dia akan tunduk patuh kepada Allah. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Orang-orang yang Allah jauhkan dia dari hidayah Allah, mau dikatakan orangnya cerdas, jenius, titelnya bejubel, nama sama titelnya, panjangan titel. Ada kan yang kayak gitu? Tapi masih datang ke dukun. Berarti apa? Dia dijauhkan dari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang pintar, jenius. Akan tapi mereka jauh dari mentauhidkan Allah. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan orang-orang yang cerdas, jenius. Akan tapi ketika bermuamalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menunjukkan kecerdasan mereka. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau bermuamalah dan berdiskusi dengan orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat ini mereka adalah orang-orang yang sangat mengkultuskan akal-akal mereka yang cetek dan terbatas. Sehingga ketika bermuamalah dengan mereka, Syekhul Islam mengatakan, utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Mereka ini orang-orang pintar. Tapi sama Allah mereka tidak diberikan kesucian hati. Jadi apabila orang-orang filsafat, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang lebih mengedepankan akal, ketemunya sama orang-orang alim, mereka akan mundur teratur. Bahkan sebagian besar dari mereka mengatakan rujuk terhadap apa yang mereka geluti. Sebagaimana orang-orang filsafat ketika bertemu dengan Abu Hanifah. Tunduk mereka begitu ketemunya sama ulama. Jadi alhasil hidayah ada dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, hidayatul taufik yang Allah berikan kepada seorang melalui jalan engkau. La an yahdiyallahu bika rajulan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang hidayatul taufik melalui jalan engkau, satu orang saja, maka lebih baik daripada onta merah.